Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Tentu saja yang diharapkan adalah dengan kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Namun juga tidak memungkiri jika kita saat ini dalam keadaan yang kurang sehat atau dalam kondisi yang tidak kita inginkan. Namun dalam kondisi apapun itu, tentu saja kita harus selalu bersyukur dan atas nikmat yang Allah berikan. Dan disinilah kita akan membahasnya, yaitu hadis tentang pengertian rizki. Sebenarnya semuanya pasti sudah tahu ya, bahwa pemberi rizki seluruh makhluk di bumi ini adalah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti kalian sudah tahu bahwa rizki itu bukan hanya fokus pada satu titik, tapi rizki itu ada banyak hal ya. Pertama seperti rizki pada harta, atau rizki pada kesehatan, atau rizki pada makanan. Apapun itu, rizki adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah rizki atau nikmat yang harus kita syukuri dan kita nikmati dengan baik. Namun mengapa masih banyak di sekeliling kita yang masih belum mengerti akan itu? Maksudnya bagaimana? Yaitu ketika mereka melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas masih menggunakan sesuatu yang sangat Allah benci. Misalnya seperti menggunakan santet atau guna-guna penglaris untuk dagangan seperti itu. Na'udzubillah, semoga kita selalu dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu, dari hal-hal yang Allah benci, dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi seperti itu. Dan sebenarnya jika kita minta, Allah pasti kasih. Jika umat itu meminta, pasti Allah kasih. Nah, di situ setelah tiba-tiba kita mendapatkan rizki yang mungkin cukup berlimpah, maka kita apakan nanti rizki itu? Nah, disitulah nanti ada sebuah pemanfaatan sebuah rizki. Akan kita apakan rizki itu? Nah, padahal jika kita ingin meminta, pasti Allah kasih. Seperti hadis yang dijelaskan dalam riwayat Muslim, yaitu walaupun seluruh makhluk itu meminta kepada Allah dan kemudian Allah cukupkan satu persatu keinginan tersebut, maka tidak akan mengurangi kerajaan Allah atau kekayaan Allah. Nah, disitulah kita memotivasi kita untuk terus meminta kepada Allah. Dan setelah kita mendapatkan rezeki, untuk apa rezeki itu? Untuk kita apakan? Tentu saja ketika kita mendapatkan rezeki, contoh berupa harta, mungkin kita akan membagikannya atau untuk membantu orang-orang saudara semuslim kita. Jika itu berupa kesehatan, maka kita akan memanfaatkan rezeki itu untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu, untuk apa kita mencari rezeki itu? Tentu untuk berbagai hal ya, banyak sekali. Dan tidak hanya doa saja, namun tentu kita harus ada ikhtiar. Nah, di dalam ikhtiar itulah bagaimana kita mencari. Tentu saja kita harus mencarinya dengan cara yang halal, seperti yang terdapat pada hadis, sesungguhnya Ruh Kudus atau Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rizkinya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mengais rizki. Jangan sampai tertundanya rizki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Dan maksudnya itu adalah memotivasi kita untuk agar kita selalu meminta kepada Allah, bukan selain Allah. Nah, di dalam hadis tersebut
juga dijelaskan tentang ajamilu fit tolak. Apa itu maksudnya? Yaitu janganlah kita ketika kita belum mendapatkan rizki yang halal, maka jangan berputus asa. Jangan sampai kita mengatakan kenapa mencari rizki itu sangatlah susah, seperti itu. Kemudian janganlah kita menyakiti diri sendiri hanya untuk mencari rezeki, karena pada dasarnya segala sesuatu itu pasti ada batasannya. Nah, disinilah kita renungkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an, jika seorang mukmin dan seorang fakir yang gemar maksiat sudah ditetapkan rizkinya baginya dari yang halal, jika ia mau bersabar hingga rizki itu diberi, niscaya Allah akan memberinya. Namun jika ia tidak sabar, lantas ia tempuh dengan cara yang haram, niscaya Allah akan mengurangi jatah rizki halal untuknya. Nah, di situ semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu bersabar dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin cukup sekian penjelasan pada bab ini. Banyak kata atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.